warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfadli. Saya Sumi Abdillah. Saya Mawar. Saya Salmiana. Saya Asti. Kami Dari kelompok 5. Prodi 19 Jadi pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang kewirausahaan itu sendiri. Nah, sebelum lebih jauh, tentunya kita harus tahu apa sih urgensinya sehingga kita harus membahas kewirausahaan. Padahal notabene-nya background kami itu berasal dari program studi pendidikan agama Islam, di mana kami berfokus pada pendidikan dan lebih spesifik di pendidikan agama Islam itu sendiri. Tentunya sebetulnya ini penting karena sebagai mahasiswa kita yang akan memegang tonggak kepemimpinan selanjutnya, artinya yang meneruskan nanti kemajuan atau menurunnya bangsa kita ya berada di mahasiswa atau pemuda-pemuda yang ada sekarang. Artinya kita harus melek pada semua yang bersifat kewirausahaan, baik itu dari segi pemanfaatannya, pengolahannya dan lain sebagainya, meskipun backgroundnya itu bukan dari sana, tapi tetap pemahaman kita, pengetahuan kita tetap harus punya atau setidaknya memiliki dasar tentang hal tersebut. Nah, selanjutnya kembali kenapa kewirausahaan itu penting kita bahas, karena ini dilatar belakangi beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa kita itu sendiri, dimana setelah kita rangkum sedemikian rupa, sederhana mungkin ada 4 yang menjadi urgen untuk kita bahas. Yang pertama itu kemiskinan, dimana angka kemiskinan di Indonesia itu pada itu sendiri itu berada pada angka 10,19%. Nah, selanjutnya pada Maret 2021 itu sedikit menurun sekitar 5%, artinya dia ada di 10,14%. Sedangkan pada September tahun 2021 kemarin itu menurun hingga pada 9,71%. Nah, secara data statistik yang ada itu memang pergerakannya cukup positif, di mana senantiasa bergerak menurun. Jadi angka kemiskinan di Indonesia senantiasa menurun. Akan tetapi kita tidak boleh bersenang diri di sini sehingga lalai untuk senantiasa terus berupaya menurunkan angka-angka ini. Karena jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, contoh misalnya Singapura, di mana Singapura bukan lagi kemiskinan yang diukur, tapi hanya sampai pada pengangguran. Nah, karena di sana penganggurannya itu sendiri justru mungkin setara dengan orang-orang yang tidak miskin di Indonesia, atau setidaknya di sana penganggurannya bukan orang miskin. Nah, disingkatnya demikian. Nah, di sana presentasi penganggurannya itu cuma ada di angka 2,9%. Sedangkan kita yang lebih menyeluruh bahkan yaitu kemiskinan berada pada 9,71%. Artinya sudah berapa kali lipat dari Singapura itu sendiri. Sedangkan dari segi wilayah dan kependudukannya itu sendiri, Indonesia notabene sangat luas dan sangat banyak penduduknya. Sedangkan Singapura sedikit. Artinya dengan presentasi demikian kita berada jauh di bawah Singapura. Nah, itu yang menjadi urgensi, kita harus senantiasa meningkatkan tren positif yang ada di data yang tadi. Selanjutnya adalah gizi buruk, di mana gizi buruk itu merupakan kekurangannya gizi protein dari tubuh kita, atau kurangnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein di dalamnya. Nah, itu ditandai ketika misalnya berat badan dan tinggi badan kita tidak sesuai dengan umur yang seharusnya. Nah, efeknya seperti apa? Nah, makanya di Indonesia banyak sekali yang terjadi namanya stunting. Kita berada di jajaran negara-negara yang tertinggi pada kasus stunting, dan juga efek yang lain yaitu pada kecerdasan akademik. Nah, kecerdasan akademik adik-adik kita ataupun bahkan yang sepantaran kita itu mengalami penurunan karena kekurangan zat gizi buruk tadi. Nah, selanjutnya dari efek gizi buruk tadi yaitu kecerdasan dan presentasi
akademik kita yang berkurang, maka menimbulkan lagi permasalahan yang ketiga, yaitu kualitas SDM yang rendah, di mana kualitas SDM kita, kalau menurut Nadiem Makarim ya, pada mungkin bisa dilihat di CNBC Indonesia. Di situ Nadiem Makarim belak-belakan mengatakan bahwa kita berada pada ranking PISA terendah, di mana selama 10-15 tahun ini kita senantiasa berada di ranking PISA terendah dengan negara-negara lainnya. Artinya selama 10-15 tahun itu kita tidak mengalami perubahan, sehingga sumber daya manusia kita itu terbilang yang terbelakang. Itu yang perlu menjadi urgensinya kita juga dalam peningkatannya, sehingga permasalahan-permasalahan tadi bisa terselesaikan. Selanjutnya juga pada pengangguran, kasus pengangguran di Indonesia itu cukup memprihatinkan, bahkan sangat memprihatinkan, karena di mana setiap tahun ada saja lulusan-lulusan yang ribuan, lulusan sarjana, SMA yang tidak memiliki peluang kerja. Nah, kenapa ini penting kita dalami, di mana di dalamnya tidak menutup kemungkinan ada yang sarjana juga, ada yang memiliki bakat, kecerdasan atau minatnya sendiri di bidang tertentu, namun tidak memiliki tempat untuk menyalurkan. Nah, makanya ini semua dari kemiskinan, gizi buruk, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan juga pengangguran itu yang harusnya memicu kita sehingga mempelajari kewirausahaan itu sendiri sebagai salah satu faktor yang mampu memecahkan masalah-masalah tadi. Nah, ketika ini bisa terpecahkan, maka kita akan bergerak maju menjadi negara maju, tidak lagi stagnan di sini, menjadi negara berkembang. Nah, jadi untuk memahami kewirausahaan itu sendiri dan bagaimana perannya, silahkan saksikan video berikutnya. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengertian wirausaha dan peranan kewirausahaan. Langsung saja, menurut Johan Jekau mengatakan bahwa kewirausahaan adalah mereka yang mampu menggerakkan kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mempunyai semangat untuk merealisasikannya. Selanjutnya, peran kewirausahaan. Peran kewirausahaan ada 6, yaitu yang pertama, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, menambah investasi dalam negeri, menambah pasukan sektor pajak. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai membuka lowongan kerja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya persaingan yang ada di dunia bisnis ataupun dalam sebuah pendidikan ini tentunya sangatlah ketat. Kenapa? Karena khususnya dalam mencari suatu pekerjaan, misalkan di kota-kota besar maupun di desa-desa atau pelosok-pelosok terpencil ini sangatlah susah dalam mencari suatu pekerjaan. Nah, dengan susahnya atau sulit dalam mencari suatu pekerjaan ini akan menimbulkan yang namanya pengangguran. Nah, apalagi orang yang sudah berpendidikan tinggi atau sudah mencapai suatu gelar sarjana itu akan pasti tujuannya itu akan mendapatkan pekerjaan yang baik, tidak hanya mendapatkan ilmu atau wawasan dari bangku perkuliahan itu sendiri. Nah, untuk itu bagaimana jika harapan yang kita miliki ini orang yang berpendidikan tinggi ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Untuk itu kita harus membuka yang namanya lowongan pekerjaan. Nah, dengan membuka lowongan pekerjaan ini kita harus yang pertama itu tidak takut gagal. Nah, kita harus menenangkan dalam diri kita, tidak boleh merasa takut dalam membangun suatu
suatu bisnis atau usaha yang akan dikembangkan ini, kita harus menanamkan niat yang baik kepada diri kita sendiri agar usaha yang akan kita bangun ini sesuai dengan niat yang baik dalam diri kita. Dan yang kedua ada perencanaan yang matang. Dan setelah kita niat dalam diri kita harus melakukan perencanaan matang. Dan seperti misalkan kita harus memikirkan ke depannya bahwa usaha ini harus berhasil. Bagaimanapun kita harus memiliki perencanaan untuk ke depannya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu melakukan evaluasi. Nah, setelah melakukan perencanaan, kita akan mengevaluasi usaha tersebut, apakah usaha tersebut ini berhasil atau tidak. Nah, di sanalah kita akan menentukan yang namanya dengan evaluasi. Selanjutnya ada menikmati proses, yang mana di sini setelah kita mengevaluasi, kita akan menikmati proses itu sendiri sesuai dengan bidang yang kita ambil. Misalnya pekerjaan kita harus menikmati pekerjaan apa yang kita jalankan. Nah, kesimpulannya yang saya ambil itu untuk menciptakan suatu lowongan kerja, kita harus tidak hanya membutuhkan modal, tetapi kita harus mempunyai tekad atau rasa percaya diri agar supaya usaha yang dapat kita kembangkan ini menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yang kedua ada peningkatan pendapatan nasional. Nah, ada pun faktor-faktor peningkatan pendapatan nasional ini. Yang pertama yaitu meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang, khususnya ini di bidang ekonomi, yang mana pembangunan di negara kita, khususnya di Indonesia ini masih kurang dalam pembangunan bidang, khususnya di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang mana ini dengan meningkatkan sumber daya manusia ini akan meningkatkan pendapatan nasional yang ada di negara kita ini sendiri, negara Indonesia. Nah, yang ketiga itu mengembangkan perusahaan yang ada di negara kita. Nah, yang selanjutnya ada mengembangkan home industry. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan penanaman modal agar peningkatan yang ada di negara kita ini dapat meningkat dalam hal pendapatan nasionalnya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kecintaan kita pada produk negeri kita sendiri. Misalnya kita harus menanamkan rasa kecintaan pada produk yang dibuat oleh misalkan produk Indonesia, kita harus memiliki rasa cinta. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peran wirausaha. Nah, peran wirausaha berikutnya yakni mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Munculnya banyak kesempatan berproduksi, kesenjangan sosial antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat dikurangi. Maksudnya, semakin banyak lapangan pekerjaan, maka jarak kesenjangan antara masyarakat akan semakin sempit. Selanjutnya, peran wirausaha yakni mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Mengapa dikatakan demikian? Karena semakin banyak wirausaha yang mengelola kekayaan alam, maka otomatis akan memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Misalkan salah satunya yakni menjadikan kehidupan masyarakat lebih adil dan makmur. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan dari teman saya mengenai peran wirausaha, yaitu menambah investasi dalam negeri. Nah, wirausaha dapat menambah investasi dalam negeri. Mengapa? Karena semakin banyak pelaku wirausaha, dalam hal ini wirausaha yang berkualitas atau wirausaha yang sudah besar, maka semakin banyak yang berinvestasi atau penanaman modal, sehingga memunculkan bisnis-bisnis baru seperti UMKM, alat kesehatan, dan perumahan. Nah, dengan
munculnya bisnis-bisnis baru ini, maka juga akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak terhadap masyarakat di tempat kita melakukan wirausaha. Nah, di mana di sini secara jelas terlihat mendukung pertumbuhan daya beli konsumen dan konsumsi rumah tangga. Nah, yang selanjutnya poin terakhir yaitu menambah pemasukan sektor pajak. Nah, di sini adalah melakukan wirausaha, tentunya kita membutuhkan atau menggunakan suatu lahan atau tanah ataupun bangunan. Nah, tempat inilah yang akan dikenakan pajak. Nah, atau dapat dikatakan bahwa pelaku wirausaha yang ada pasti akan membayar pajak. Nah, dengan bertambahnya jumlah wirausaha, maka akan semakin banyak pula yang membayar pajak. Nah, dengan begitu pemasukan sektor pajak akan bertambah baik di suatu daerah maupun pemasukan sektor pajak di suatu negara. Baik, itulah yang dapat kami jelaskan atau sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.